warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Regina Mangase dari kelas 6D, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar. Nah, yang pertama itu ada keterampilan bertanya. Yang pertama, pengertian keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya merupakan kemampuan seorang guru dalam bentuk ucapan atau pertanyaan sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan keaktifan dan respon dari peserta didik. Nah, keterampilan ini berhubungan dengan cara memperoleh umpan balik atau feedback. Pengajar yang berbicara terus-menerus akan menciptakan arus hubungan satu arah saja. Nah, selanjutnya yaitu teknik yang benar dalam keterampilan bertanya. Nah, yang pertama itu ada mula-mula tunjukkan pertanyaan kepada seluruh kelas agar semua siswa itu turut berpikir dan merumuskan jawaban dalam hal masing-masing. Kemudian berilah kesempatan kepada seluruh siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lalu kemudian berilah waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir sebelum menjawab. Selanjutnya suasana dalam bertanya menjawab hendaknya itu jangan terlalu tegang. Kemudian apabila ada siswa yang tidak dapat menjawab, alihkan pertanyaan itu kepada siswa yang lain agar siswa tersebut tidak menjadi malu. Kemudian pertanyaan yang diajukan itu hendaknya mengenai pokok-pokok yang penting yang harus dimengerti oleh siswa yang sesuai dengan tujuan instruksional yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu untuk menarik perhatian kelas dan melatih disiplin. 1-2 pertanyaan itu dapat ditujukan kepada siswa yang tidak memperhatikan. Selanjutnya yaitu pentingnya keterampilan bertanya. Nah, yang pertama ada menggali informasi, yang kedua mengecek pemahaman siswa, yang ketiga membangkitkan respons para siswa, yang keempat mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa, yang kelima mengetahui hal-hal yang sudah diketahui oleh siswa, yang keenam memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang dikehendaki oleh guru, lalu yang ketujuh membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan yang ada dari siswa, dan yang terakhir menyegarkan kembali pengetahuan siswa tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan langsung. Nah, pertanyaan langsung ini merupakan pertanyaan yang ditunjukkan kepada salah satu peserta didik. Yang kedua, pertanyaan umum dan terbuka. Nah, pertanyaan umum dan terbuka ini yaitu pertanyaan yang ditujukan kepada seluruh kelas. Lalu yang ketiga, pertanyaan retorik. Nah, pertanyaan retorik ini merupakan pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban. Lalu yang keempat yaitu pertanyaan faktual. Nah, pertanyaan faktual merupakan pertanyaan untuk menggali fakta dan informasi. Lalu yang kelima, pertanyaan yang diarahkan kembali merupakan pertanyaan yang dikembalikan kepada peserta didik itu sendiri atas pertanyaan peserta didik yang lain. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan memimpin. Nah, pertanyaan memimpin ini merupakan pertanyaan yang jawabannya itu tersimpul dalam pertanyaan itu sendiri. Kemudian ada hal-hal yang perlu dihindari dalam keterampilan bertanya. Yang pertama yaitu mengulangi pertanyaan sendiri, yang kedua mengulangi jawaban siswa itu sendiri, yang ketiga menjawab pertanyaan sendiri, yang keempat pertanyaan yang memancing jawaban yang serentak, yang kelima mengajukan pertanyaan ganda, dan yang keenam menentukan siswa tertentu untuk menjawab. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari keterampilan bertanya. Nah, kelebihannya itu yang pertama untuk melihat seberapa jauh mata pelajaran itu dapat diterima atau dipahami oleh siswa. Lalu yang kedua yaitu pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Yang ketiga, sikap siswa terhadap beberapa aspek yang sedang dipelajari. Nah, kemudian kelemahannya yaitu ada waktu sering banyak terbuang apabila siswa itu tidak menjawab. Yang kedua, siswa merasa takut menjawab dan berpendapat, apalagi jika guru itu kurang mendorong siswa untuk berani menjawab dan suasana dalam keadaan yang tegang juga.
Yang selanjutnya ada keterampilan memberi penguatan. Nah, yang pertama yaitu pengertian keterampilan memberi penguatan. Nah, keterampilan memberi penguatan ini merupakan segala bentuk respon positif atau negatif yang diberikan oleh guru baik yang bersifat verbal ataupun nonverbal terhadap tingkah laku siswa yang baik sehingga menyebabkan siswa tersebut terdorong untuk mengulangi atau meningkatkan perilaku yang baik tersebut dan menghilangkan perilaku yang kurang baik. Selanjutnya yaitu ada tujuan pemberian penguatan. Nah, di sini tujuan pemberian penguatan itu terbagi menjadi 4. Ada meningkatkan perhatian siswa dan membangkitkan motivasi siswa. Yang kedua, memudahkan siswa dalam belajar. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri pada diri siswa itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu memelihara iklim kelas yang kondusif. Nah, selanjutnya itu ada komponen pemberian penguatan. Nah, yang pertama yaitu penguatan verbal. Nah, penguatan verbal ini merupakan penguatan yang diungkapkan dengan kata-kata baik pujian dan penghargaan atau kata-kata koreksi. Nah, melalui kata-kata itu, siswa akan merasa tersanjung dan berbesar hati sehingga ia akan merasakan puas dan terdorong untuk lebih aktif belajar. Nah, penguatan verbal ini paling mudah digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Di antara bentuk penguatan verbal itu ada pujian dan ada juga hukuman. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada penguatan nonverbal. Nah, penguatan nonverbal ini merupakan penguatan yang diungkapkan melalui bahasa isyarat. Bentuk penguatan nonverbal ini ada terdiri dari mimik dan gerakan badan, gerak mendekati, ada sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, dan yang terakhir yaitu pemberian simbol atau benda atau hadiah. Selanjutnya yaitu aplikasi pemberian penguatan. Nah, di sini yang pertama yaitu siswa memperhatikan guru, memperhatikan kawan lainnya dan benda yang menjadi tujuan belajar. Yang kedua, siswa sedang belajar mengerjakan tugas dan buku, membaca dan bekerja di papan tulis. Lalu yang ketiga, menyelesaikan hasil kerja. Yang keempat, bekerja dengan kualitas kerja yang baik. Selanjutnya perbaikan pekerjaan. Lalu ada kategori tingkah laku dan yang terakhir yaitu memberikan tugas mandiri. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada model pemberian penguatan. Nah, yang pertama itu penguatan seluruh kelompok. Nah, pemberian penguatan kepada seluruh anggota kelompok dalam kelas itu dapat dilakukan secara terus-menerus seperti halnya pada pemberian penguatan untuk individu. Lalu yang kedua yaitu penguatan parsial. Nah, penguatan parsial sama dengan penguatan sebagian-sebagian atau yang tidak berkesinambungan. Lalu yang ketiga yaitu penguatan perorangan. Nah, penguatan perorangan ini merupakan pemberian penguatan secara khusus, misalnya menyebutkan kemampuan, penampilan, dan nama siswa yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu prinsip pemberian penguatan. Nah, di sini ada yang pertama kehangatan dan keantusiasan, yang kedua kebermaknaan, yang ketiga menghindari penggunaan respon yang negatif, yang keempat penggunaannya bervariasi, lalu yang kelima berikan penguatan dengan sesegera mungkin. Lalu yang keenam sasaran penguatannya itu harus ada, dan lalu yang ketujuh itu pemilihan waktu penguatan. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada kelebihan dan kekurangan dalam pemberian penguatan. Nah, untuk pemberian penguatan dalam proses pembelajaran itu mempunyai beberapa kelebihan atau manfaat apabila dapat dilakukan dengan tepat, yaitu antara lain dapat meningkatkan perhatian dan motivasi siswa terhadap materi, dapat mendorong siswa untuk berbuat baik dan produktif, dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa itu sendiri. Lalu yang keempat, dapat meningkatkan cara belajar siswa menjadi aktif. Nah, kelebihan dalam memberikan penguatan ini bergantung pada guru yang memberikan penguatan tersebut. Apabila guru tersebut sesuai dalam memberikan penguatan, maka proses pembelajaran itu akan tercapai secara maksimal. Selanjutnya yaitu keterampilan mengadakan variasi. Nah, yang pertama pengertian keterampilan mengadakan variasi. Nah, keterampilan mengadakan variasi ini merupakan pengubahan tingkah laku, sikap, dan perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa. Nah, sehingga siswa itu memiliki minat belajar yang tinggi terhadap pelajarannya. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat dari keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama yaitu untuk menimbulkan dan
dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek belajar yang relevan, lalu untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan bakat keingintahuan dan ingin menyelidiki siswa tentang hal-hal yang baru. Selanjutnya yaitu untuk memupuk dan membentuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai gaya mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang lebih baik. Selanjutnya yaitu yang terakhir, guna memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima pelajaran yang baik. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengadakan variasi. Yang pertama, keterampilan mengajar variasi serta hubungannya dengan keterampilan-keterampilan guru profesional lainnya seperti penguasaan berbagai metode mengajar dan keterampilan mengajukan pertanyaan. Yang selanjutnya, penggunaan berbagai keterampilan mengajar dengan variasi perlu direncanakan sebelumnya dan sebaliknya dicantumkan dalam satuan pelajaran yang harus disusun sebagai persiapan dalam mengajar. Dan yang terakhir yaitu penggunaan variasi sangat dianjurkan, akan tetapi harus luas dan wajar serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada komponen-komponen dalam keterampilan mengadakan variasi. Nah, yang pertama, variasi gaya mengajar. Nah, variasi gaya mengajar ini pada dasarnya meliputi variasi suara, variasi anggota badan, dan variasi perpindahan posisi guru dalam suatu kelas. Nah, bagi siswa, variasi tersebut dilihat sebagai sesuatu yang energik, antusias, bersemangat, dan semuanya itu memiliki relevansi dengan hasil belajar. Nah, perilaku guru seperti itu dalam proses belajar mengajar akan menjadi dinamis dan mempertinggi komunikasi antar guru dan siswa. Kemudian yang kedua yaitu variasi dalam penggunaan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu merupakan apabila ditinjau dari indera yang digunakan dapat digolongkan ke dalam 3 bagian, yakni dapat didengar, dilihat, dan diraba. Nah, pergantian penggunaan jenis yang lain mengharuskan anak untuk menyesuaikan inderanya sehingga dapat mempertinggi perhatian siswa-siswa tersebut. Hal itu karena setiap mempunyai perbedaan kemampuan dalam menggunakan alat inderanya. Selanjutnya, variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Nah, pola interaksi guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar memiliki corak yang sangat beraneka ragam, mulai dari kegiatan yang didominasi oleh guru sampai kegiatan mandiri yang dilakukan oleh siswa. Nah, hal-hal ini bergantung pada keterampilan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. Nah, penggunaan variasi pola interaksi guru dan siswa agar kegiatan pembelajaran ini tidak menimbulkan kebosanan, kejenuhan. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip dalam penggunaan keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama yaitu variasi itu hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu menggunakan variasi secara lancar dan berkesinambungan. Dan yang ketiga, komponen-komponen variasi yang memerlukan pengorganisasian dan perencanaan yang baik. Dan yang keempat yaitu penggunaan komponen variasi harus benar-benar terstruktur dan direncanakan oleh guru tersebut. Selanjutnya, keterampilan menjelaskan. Nah, yang pertama, pengertian keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan ini merupakan suatu aspek yang penting yang harus dimiliki oleh guru, mengingat sebagian besar pembelajaran itu menuntut guru untuk memberikan penjelasan. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen keterampilan menjelaskan. Nah, komponen keterampilan menjelaskan yang pertama yaitu komponen merencanakan penjelasan. Di sini yang pertama ada isi pesan atau tema. Nah, isi pesan yang dipilih dan disusun harus dijelaskan secara sistematis dan disertai oleh contoh-contoh. Lalu yang kedua, penerima pesan harus dipertimbangkan karakteristiknya. Nah, kesiapan siswa memahami penjelasan harus berkaitan erat dengan usia, jenis kelamin, kemampuan, latar belakang sosial, dan lingkungan belajar. Dan yang kedua yaitu ada komponen menyajikan penjelasan. Nah, yang pertama, kejelasan. Kejelasan itu merupakan keterampilan yang erat kaitannya dengan penggunaan bahasa lisan. Yang kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi. Nah, agar penjelasan yang diberikan dapat dipahami sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka diperlukan beberapa contoh dan ilustrasi. Kemudian yang ketiga, pemberian tekanan. Nah, pemberian tekanan ini dilakukan pada bagian-bagian yang penting dengan cara
penekanan suara atau mengemukakan suatu tujuan. Kemudian yang keempat, peserta didik diberi kesempatan untuk menunjukkan pemahaman ataupun keraguan ketika penjelasan berlangsung atau balikan. Nah, balikan ini bertujuan untuk mendapat informasi tentang tingkat pemahaman siswa baik melalui pertanyaan maupun melalui pemberian penugasan. Selanjutnya yaitu ada prinsip keterampilan menjelaskan. Nah, yang pertama yaitu penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran baik di awal, di tengah maupun di akhir pembelajaran tergantung kebutuhan dan kondisi. Yang kedua yaitu penjelasan itu harus menarik perhatian peserta didik dan harus sesuai dengan materi standar dan kompetensi dasar. Lalu yang ketiga yaitu penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik atau menjelaskan materi standar yang sudah direncanakan untuk memberikan kompetensi dasar dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, materi yang dijelaskan harus bermakna bagi peserta didik. Dan yang terakhir yaitu penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkah laku kemampuan dari peserta didik itu masing-masing. Selanjutnya yaitu fungsi mempelajari keterampilan menjelaskan. Nah, di sini ada terbagi menjadi dua, untuk siswa dan untuk guru. Nah, untuk siswa yang pertama yaitu untuk membimbing siswa mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip secara objektif dan bernalar. Selanjutnya untuk membimbing siswa memahami dengan jelas jawaban pertanyaan yang mereka ajukan ataupun yang dikemukakan oleh guru tersebut. Kemudian yang untuk guru, tidak semua siswa itu dapat memahami dan menggali suatu teori dari buku atau sumber lainnya, maka penjelasan dari guru itu merupakan komponen yang paling penting dalam belajar. Yang selanjutnya yaitu dapat membantu atau memudahkan siswa yang tidak memiliki atau kurangnya sumber yang tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam proses belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya ada penerapan keterampilan menjelaskan. Nah, permasalahan suatu pembelajaran itu bisa muncul bersamaan dengan berkembang dan meningkatnya kemampuan siswa. Nah, situasi dan kondisi di lingkungan yang ada, pengaruh informasi dan kebudayaan, serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, guru merupakan suatu kunci dalam pelurusan masalah. Mereka berada di titik sentral untuk mengatur, mengarahkan, dan menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang diinginkan. Nah, oleh karena itu, secara tidak langsung, guru itu harus lebih profesional, inovatif, perspektif, dan proaktif dalam kelas. Yang salah satunya yaitu dengan cara memberikan suatu pelurusan kepada siswa dengan cara penyampaian penjelasan yang bisa diterima siswa dengan sangat mudah. Nah, salah satu contohnya adalah dengan mengulangi pertanyaan yang diungkapkan oleh siswa itu kemudian menyebutkan pertanyaan tersebut kepada seluruh siswa. Selanjutnya, dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh siswa itu, guru akan menyimpulkan atau meluruskan jawaban yang sebenarnya. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan dalam penerapan keterampilan menjelaskan. Kelebihannya yaitu yang pertama, lebih mudah dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi yang diterima. Lalu lebih mudah juga dalam memancing, meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan. Nah, ada juga kelemahan dari penerapan keterampilan menjelaskan ini yaitu bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, peserta didik cenderung menjadi karakteristik auditif atau mendengar dan akhirnya menjadi siswa yang pasif. Kemudian apabila selalu digunakan dan terlalu lama, maka pembelajaran akan terkesan membosankan. Selanjutnya yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang pertama, membuka pelajaran. Nah,
Pengertian membuka pelajaran. Membuka pelajaran itu merupakan aktivitas yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan kondisi siap mental, menumbuhkan perhatian, serta meningkatkan motivasi siswa agar terpusat pada kegiatan belajar yang akan dilakukan. Nah, kegiatan membuka pelajaran ini bukanlah kegiatan basa-basi tanpa arah yang jelas. Dengan membuka pelajaran dimaksudkan untuk mengkondisikan siap mental bagi siswa untuk mengikuti pembelajaran pada saat itu. Nah, oleh karena itu, siap guru dituntun melatih diri agar memiliki keterampilan membuka pembelajaran dengan baik dan tepat. Selanjutnya yang selanjutnya yaitu ada tujuan membuka pelajaran. Yang pertama, dapat membangkitkan motivasi dan perhatian. Yang kedua, membuat anak didik memahami bentuk tugas. Yang ketiga, menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pelajaran. Yang keempat, menyadarkan siswa akan hubungan antara pengalaman atau bahan yang sudah dimiliki atau diketahui dengan yang akan dipelajari. Lalu yang kelima, memberikan gambaran tentang pendekatan atau kegiatan yang akan diterapkan atau dilaksanakan dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, komponen-komponen membuka pelajaran. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, dapat menarik perhatian siswa, lalu menumbuhkan motivasi belajar siswa. Lalu yang ketiga, memberi acuan, dan yang keempat yaitu membuat kaitan. Selanjutnya, menutup pelajaran. Nah, menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar dengan mengemukakan kembali pokok-pokok pelajaran. Selanjutnya, yaitu tujuan menutup pelajaran. Nah, yang pertama, untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, memantapkan pemahaman siswa terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperoleh oleh siswa itu tersebut, sekaligus sebagai umpan balik bagi guru. Dan yang ketiga, yaitu komponen-komponen menutup pelajaran. Nah, komponen-komponen menutup pelajaran ini terbagi menjadi yang pertama, meninjau kembali atau mereview, yang kedua, mengevaluasi atau menilai, dan yang ketiga, memberikan tindak lanjut. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, prinsip bermakna. Artinya, pengajaran itu harus memilih cara atau kegiatan membuka dan menutup pelajaran yang relevan dengan kompetensi dan materi pembelajaran. Lalu yang kedua ada kontinu atau berkesinambungan. Artinya, antara gagasan pembukaan dengan pokok bahasan tidak terjadi garis pemisah. Kemudian yang ketiga, fleksibel atau penggunaan secara luas. Nah, yang dimaksudkan di sini yaitu agar susunan gagasan ide atau konsep dapat memudahkan peserta didik dalam memahami keutuhan konsep dan mudah untuk menghubungkan dengan konsep atau materi yang akan dipelajari pada kegiatan sebelum maupun kegiatan yang berikutnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada antusias dan penuh kehangatan. Yang dimaksudkan di sini yaitu dalam mengkomunikasikan gagasan itu hendaknya dilakukan dengan mendorong peserta didik untuk menilai bahwa konsep yang telah dipelajari ini mempunyai arti penting disertai sikap yang hangat sehingga diharapkan dapat melahirkan respon yang terbuka dan simpatik dari peserta didik. Kemudian ada penggunaan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama yaitu timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas yang akan dikerjakan. Yang kedua, siswa mengetahui dengan pasti batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Lalu yang ketiga, siswa itu mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dalam mempelajari bagian-bagian dari suatu mata pelajaran. Lalu siswa mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal yang baru yang akan dipelajari atau yang masih asing baginya. Lalu siswa dapat menggabungkan fakta-fakta, keterampilan-keterampilan ataupun konsep-konsep yang tercakup dalam suatu peristiwa, serta siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mempelajari pelajaran itu. Sedangkan guru dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mengajar. Selanjutnya yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, yang pertama, pengertian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil.
Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil merupakan melaksanakan kegiatan membimbing peserta didik agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil secara efektif dalam rangka mencapai indikator. Kemudian yaitu ada prinsip pelaksanaan diskusi. Nah, prinsip pelaksanaan diskusi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, diskusi itu hendaknya berlangsung dalam iklim yang terbuka. Lalu yang kedua, kegiatan diskusi dapat berlangsung secara efektif jika didahului oleh perencanaan dan persiapan yang matang. Kemudian tujuan diskusi. Nah, tujuan diskusi yang pertama yaitu agar peserta didik dapat memberi dan menerima informasi baru maupun pengalaman dalam memecahkan suatu masalah. Lalu yang kedua, agar peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang terakhir, melibatkan peserta didik itu sendiri dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada manfaat diskusi bagi peserta didik. Nah, yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga, meningkatkan disiplin. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan sikap saling membantu. Nah, kemudian ada komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama ada memusatkan perhatian, yang kedua memperjelas masalah dan memberikan urunan, yang ketiga menganalisis pandangan siswa, dan kemudian yang keempat yaitu ada meningkatkan urunan siswa, yang kelima menyebarkan kesempatan untuk berpartisipasi, dan yang terakhir yaitu menutup diskusi. Nah, kemudian ada syarat kelompok yang efektif. Nah, syaratnya itu yang pertama anggota kelompok heterogen. Yang kedua, anggota mampu mengatasi masalah tersebut setelah menyadari dan memahami bahwa potensi serta kelemahan dan potensi untuk mengatasi masalah yang dibahas. Yang ketiga, masalah yang dibahas mengakibatkan timbulnya berbagai jawaban yang berbeda-beda. Dan yang keempat, tiap anggota bertanggung jawab memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan kelompok. Dan yang selanjutnya yaitu peran pendidik dalam membimbing diskusi. Yang pertama ada koordinator belajar, ada fasilitator, perencana tugas bersama, ada katalisator, ada pemandu aktivitas peserta didik, ada narasumber, dan penilaian kemajuan kelompok. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dalam diskusi kelompok kecil. Nah, untuk kelebihan yang pertama yaitu kelompok itu dapat menjadi kaya dengan ide dan informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, termotivasi oleh kehadiran teman, dapat mengurangi sifat pemalu, anak merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok, lalu dapat meningkatkan pemahaman diri anak, juga dapat melatih siswa untuk berpikir kritis. Selanjutnya yaitu kelemahannya yaitu waktu belajar lebih panjang, dapat terjadi pemborosan waktu, dan dominasi siswa tertentu dalam diskusi. Selanjutnya yaitu keterampilan mengelola kelas. Nah, yang pertama pengertian keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan mengelola kelas ini merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan ke kondisi optimal jika terjadi gangguan, baik dengan cara mendisiplinkan ataupun melakukan kegiatan remedial. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan penggunaan pengelolaan kelas. Nah, tujuan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama tujuan untuk siswa, yaitu dapat mendorong siswa untuk mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya serta sadar untuk mengendalikan dirinya. Kemudian tujuan untuk guru yaitu dapat mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah pelajaran secara tepat dan baik. Selanjutnya yaitu ada prinsip pengelolaan kelas. Nah, prinsip pengelolaan kelas yaitu ada kehangatan dan keantusiasan, lalu ada tantangan, lalu ada bervariasi, keluasan, penekanan pada hal-hal yang positif, dan yang terakhir yaitu penanaman disiplin diri. Selanjutnya yaitu strategi pengelolaan kelas. Nah, yang pertama ada penataan lingkungan belajar. Nah, penataan lingkungan belajar ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada penataan bangku dalam kelas, penataan hiasan dinding, penataan papan tulis, kapur tulis, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu cara pengajaran guru atau pendidik.
Lalu yang ketiga, ada cara menata tempat duduk siswa agar pembelajaran efektif dan menyenangkan. Kemudian berikut cara menata tempat duduk agar terciptanya suasana yang efektif, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, siswa yang lambat belajar duduk di bagian depan atau dekat dengan guru. Dan yang kedua, siswa yang pintar duduk berdampingan dengan siswa yang kurang pintar. Selanjutnya yaitu ada cara menata pola atau denah tempat duduk siswa sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Nah, di sini terbagi menjadi 3 pola. Yang pertama, pola atau denah tempat duduk siswa berbentuk huruf U. Pola tempat duduk yang berbentuk huruf U sangat efektif untuk meminimalisir siswa yang tidak memerhatikan penjelasan guru. Nah, dengan menerapkan model kursi U di kelas, guru dapat memerhatikan aktivitas seluruh siswanya. Lalu selanjutnya yaitu pola tempat duduk siswa berbentuk persegi. Nah, pola tempat duduk berbentuk persegi atau segi 4 ini sangat cocok untuk tipe pembelajaran diskusi kelompok atau kerja kelompok. Lalu yang ketiga, pola tempat duduk siswa yang berbentuk paralel atau sejajar. Nah, pola tempat duduk paralel ini merupakan pola tempat duduk yang sudah sangat lazim ditemui di sekolah-sekolah. Selanjutnya yaitu manajemen pembelajaran yang efektif dapat terwujud dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan aturan kelas. Lalu yang kedua, ada memulai kegiatan tepat waktu. Yang ketiga, mengatur pembelajaran. Yang keempat, mengelompokkan siswa. Dan yang terakhir, mengakhiri pelajaran. Selanjutnya yaitu ada hal-hal yang harus dihindari. Yang pertama, campur tangan yang terlalu berlebihan. Yang kedua, ada kelenyapan atau fade away. Lalu yang ketiga, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Lalu yang keempat, penyimpangan. Dan yang kelima yaitu bertele-tele. Dan yang terakhir yaitu ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Kemudian ada peranan guru. Nah, peranan guru di sini ini terbagi menjadi 6. Ada organisator dalam kegiatan belajar mengajar, sumber informasi bagi siswa, pendorong siswa untuk belajar motivator, pendiagnosaan kesulitan siswa, serta pemberian bantuan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kelima, ada penyediaan materi dalam kesempatan belajar bagi siswa. Dan yang terakhir, guru mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti siswa. Selanjutnya yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pengajaran kelompok kecil dan perorangan dapat terwujud. Yaitu ada yang pertama, ada hubungan yang sehat dan akrab antara guru, siswa, dan antar siswa. Kemudian siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara, dan minat sendiri. Lalu yang ketiga, siswa mendapat bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, siswa dilibatkan dalam perencanaan belajar. Dan yang terakhir, guru dapat memainkan berbagai peran. Selanjutnya ada pola penggunaan pengajaran kelompok kecil dan perorangan dalam kelas. Di sini terdapat 4 pola pengorganisasian yang bervariasi dalam melaksanakan pengajaran kelompok kecil dan perorangan, antara lain kelas besar ke kelompok kecil, perorangan lalu ke kelas besar lagi, lalu yang kedua kelas besar, kelompok kecil, lalu ke kelas besar, dan yang ketiga kelas besar, perorangan, kelompok kecil, lalu kembali ke kelas besar, dan yang terakhir kelas besar, perorangan, lalu kembali lagi ke kelas besar. Nah, selanjutnya ada komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan pribadi. Yang kedua, keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan membimbing dan memberi kemudahan belajar. Yang keempat, keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, guru yang terbiasa mengajar secara klasikal sebaiknya mulai belajar mengajar dengan menggunakan kelompok kecil dan kemudian perorangan.
Yang kedua, tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan. Selanjutnya, pengorganisasian siswa, sumber materi, serta waktu merupakan langkah pertama yang harus diperhatikan oleh guru. Lalu yang keempat, kegiatan pengajaran itu harus diakhiri dengan kulminasi. Lalu yang terakhir, yaitu dalam pengajaran perorangan, guru perlu mengenal siswa secara pribadi. Lalu yang terakhir yaitu kelebihan dan kelemahan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Kelebihannya itu yang pertama, dalam proses mengajar ini memungkinkan adanya penyerapan pelajaran pada setiap siswa dan dapat lebih maksimal. Kemudian yang kedua, guru dapat lebih mudah melakukan pendekatan pada setiap masing-masing siswa, sehingga guru dapat memahami karakter dari masing-masing siswa tersebut. Jadi, guru lebih mudah untuk menentukan metode pembelajaran apa yang cocok untuk siswa. Dan yang terakhir itu ada kelemahannya. Kelemahan yang pertama, pengembangan informasi kurang luas karena keterbatasan siswa. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa dalam bersaing karena variasi karakter siswa itu terbatas. Dan yang terakhir yaitu kurangnya jiwa sosial pada siswa. Oke, itulah penjelasan mengenai keterampilan dasar mengajar dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.